Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya lagi break. Jadi saya pikir saya mau nemenin teman-teman makan siang. Mungkin buat yang belum eh, yang belum pesan makanan, silahkan pesan makanan. Saya juga lagi nunggu makanan saya siap. Ya, jadi nanti malam saya ada live bareng Sati ya. Seperti biasa, Rebo sore, Rebo malam lah tepatnya ya, jam 7, setengah 8 sampai jam 9. Itu saya membawakan forum mingguan lah, namanya Brain Clinic. Nah, nanti mudah-mudahan Sati nggak berhalangan. Karena dia itu kalau Rebo itu rapatnya suka sampai malam banget. Nah, ya akibatnya sering kali bolos gitu ya. Ya. Selamat siang, Kang Dodi Ganjar. Ini lagi istirahat giling bakso bagaimana? Ya, saya nyapa teman-teman dulu. Tadi ada yang tolong ya kalau kasih laporan apakah suara saya penerimanya bagus gitu ya. Karena ini kan siang hari ya. Kalau malam IndiHome sih selalu bagus ya. Cara nge-lag nggak tahu kalau siang. Saya pakainya IndiHome. Nggak tanggung-tanggung karena saya sering bikin workshop, jadi saya ambil yang 100 Mbps. Dan pengalaman saya 100 Mbps lumayan kenceng ya, lumayan kenceng. Karena begini, saya bilang sih sama teman-teman di IndiHome, IndiHome itu downloadnya 100 Mbps. Tapi untuk uploadnya itu dulu itu per 10-nya, seper 20-nya, seperlimanya. Jadi kalau saya mau live workshop gitu, itu saya minimal harus langganan yang 50 Mbps. Karena dibutuhkan 10 Mbps untuk bisa live dan stabil. Nah, itu teman-teman ya. Lalu kemudian ada kemajuan nih. Jadi tiba-tiba uploadnya itu naik. Jadi 30%, bukan 20% lagi. Jadi kalau Anda 50 Mbps, itu Anda uploadnya 15 Mbps. Nah itu bagus, sudah bagus. Buat live 1 jam, 2 jam itu stabil. Rapat, Zoom gitu, 1-2 jam stabil. Nah, saya nggak mau tanggung lah, udah sekalian aja 100 Mbps. Karena apa? Karena kalau peserta workshop saya itu di atas 100, 200, atau 300 itu membutuhkan signal yang kencang ya untuk bisa bertahan selama 2-3 jam mengikuti pelajaran saya gitu. Nah, belum lagi tanya jawab ya. Ya, belum kena cuaca buruk ya. Udah pernah sih, udah pernah. Ya, pernah saya malah kepental keluar. Jadi bukan cuman nge-lag gitu ya. Tapi kepental keluar. Ini laporan, gambar bagus tapi suara agak pelan. Ya namanya kakek-kakek ya harus pelan suaranya. Kalau kenceng anak muda namanya. Bukan ding. Mungkin problemnya di telinga Anda, bukan di saya. Oke. Selamat siang Om Ganteng. Waduh, saya nggak merasa tersanjung karena luar biasa. Saya tahu saya ganteng dari sononya. Ya ada fans saya yang bilang, Pak Pi,
buat saya seksi itu bukan ganteng, Pak. Oh gitu. Seksi itu pinter. Wah, saya termasuk yang seksi. Salam kenal. Selamat siang, Mas. Salam kenal. Ini kayaknya banyak orang baru nih. Rupanya penduduk Instagram siang hari sama malam hari itu makhluknya lain ya. Makhluknya lain. Oke, saya mau buka sesi siang ini. Tadinya saya itu sebetulnya mau bikin konten nih. Mau bikin konten video tentang brand ya. Ada 10 definisi brand yang Anda harus tahuin gitu. Jadi Pak Pi, saya taunya brand itu logo, merek, dan packaging. Oh ya nggak apa-apa, itu memang tahap awal dari brand memang itu ya. Jadi sebagai identitas suatu produk, maka Anda butuh logo, butuh merek, butuh packaging ya, supaya membedakan dengan yang lain. Itu memang di Marketing 1.0 itu ini saya di workshop saya branding, marketing, selling itu memang saya jelaskan. Ya. Kemudian es kopior, tumben siang-siang. Iya nih, lagi ngigo. Tadinya mau bikin konten, ini depan saya udah ada konsepnya. Kebablasan loh, kenapa masuk ke live IG, ya udahlah. Oke, saya buka forum siang ini, yaitu dengan pertanyaan. Apa sih masalah Anda memasuki bisnis tahun 2022? Monggo, silakan. Apakah Anda sudah harus masuk metaverse? Harus punya NFT ya? Figur Anda dijual? Ataukah ya masih gitulah Pak Pi, buka lapak di kaki 5, ya udah. Jadi monggo silakan tulis di kolom komentar, nanti saya coba jawab satu persatu yang apa namanya, yang ini saya sambil kerja ya, yang nggak kejawab siang ini, malam nanti sama Mbak Sati kita bahas ya. Kita bahas apa sih sebenarnya, bentar ya teman-teman. Gitu. Ya, oke, siapa yang masih beranggapan brand adalah logo, merek, dan packaging? Ya, silakan. Saya, gitu. Ya, saya. Oh, kalau penjelasan brand canvas ya harus ikut workshopnya. Oke, gini ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan pentingnya brand, karena banyak yang masih beranggapan yang penting selling dulu Pak Bi, branding belakangan. Karena banyak coach dan guru yang mengajarkan bahwa yang penting di dalam bisnis itu cuan. Itu sih memang nggak usah diomongin. Kalau mau bisnis ya harus cuan. Kalau nggak cuan namanya yayasan, ya. Bisnis nggak usah sedekah, bisnis ya cuan, ya. Jadi kalau saya mau berbisnis supaya bermanfaat, berdampak bagi banyak orang dan bisa bersedekah, jangan bisnis. Karena itu bukan jargon bisnis ya.
Kalau bisnis ya bisnis ya. Ya, jadi apa namanya? Bisnis itu harus tahu tujuannya, jangan campur aduk. Saya mau berbisnis supaya bermanfaat bagi banyak orang dan kemudian saya bisa bersedekah 1 miliar sebulan sehingga saya dapat tempat yang terhormat di sisi Tuhan, yang gak gitu. Bisnis ya bisnis saja gitu. Ya. Nah, nanti urusan bahwa di dalam bisnis itu ada nilai ibadahnya, ya sebaiknya memang semua apa yang kita lakukan memiliki nilai ibadah yang apa namanya nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita. Nah, itu yang paling bagus ya. Tapi bisnis ya bisnis, jangan dicampur aduk. Ya, teman-teman itu. Jadi nah, saya mau jelaskan pentingnya brand di dalam bisnis Anda ya. Atau lebih luasnya dalam kehidupan Anda. Ya. Oke. Branding itu adalah pendapat orang lain yang dilihat dari perilaku Anda. Itu kalau zaman dulu nyebutnya bukan branding, nyebutnya labeling. Di label gitu, itu di branding. Nah, Jeff Bezos mengatakan, your brand is what people say when you are not in the room. Jadi, brand Anda adalah apa yang dikatakan orang ketika Anda tidak sedang di dalam ruangan. Jadi kalau dalam ruangan misalnya ada 10 orang ngobrol-ngobrol gitu, terus Anda pamit keluar sebentar mau ke toilet gitu, kemudian orang-orang itu bilang, wah Pak B itu ternyata umurnya udah 70 lebih ya. Saya pikir masih 50-an. Nah, itu misalnya. Begitu ya, teman-teman. Jadi kalau Anda tidak sedang di dalam ruangan, apa yang digosipkan tentang Anda itulah brand Anda. Itu menurut Jeff Bezos. Ya. Nah, ternyata buktinya memang begitu. Ya. Jadi kalau Anda misalnya bilang, Pak Pi, saya mau selling dahulu, branding kemudian, gitu ya. Oh, nggak apa-apa juga, gitu ya. Asal Anda tahu bahwa ketika Anda memutuskan untuk selling dulu, brandingnya kemudian, itu tidak berarti bahwa proses branding Anda itu berhenti. Ya. Ya teman-teman. Jadi ketika Anda mulai jualan, terus tidak melakukan branding, proses branding Anda tidak berhenti. Tetap berjalan, cuma bedanya yang melakukan bukan kita, yang melakukan orang lain. Nah, ini kesimpulan dari note-nya, quote-nya Jeff Bezos ya. Jadi ketika Anda itu asik jualan, sebetulnya proses brandingnya nggak berhenti, tetap jalan terus. Cuma Anda tidak melakukan, yang melakukan orang lain. Nah, contohnya nih, Anda sibuk jualan. Wah, jualan apa? Produknya udah kita ambil dari Cina aja, mumpung lagi dibuka nih importnya. Wah, barang-barang dari Cina kita jualin semuanya. Nah, karena disparasi harganya itu di Cina itu murah dan kita bisa jual lebih mahal, terus kita kasih harga mahal cuma didiskon gitu. Jadi misalnya ada barang harga 10.000, di sini sebetulnya harganya itu di pasar itu ya sekitar 50.000. Lah kan cuan banyak ya. Nah, supaya kencang jualannya, didiskon lah itu dengan 20.000. Jadi Anda cukup untung 20.000 ya. Itu secara hitungan bisnis masuk ya. Masuk Pak Eko gitu.
Lalu Anda lakukan itu. Semua barang yang Anda impor dari Cina, Anda naikkan dulu harganya 5 kali, kemudian Anda diskon 20%. Diskon 40%. Nah, akibatnya apa? Anda melakukan diskon sepanjang tahun. Maka Anda dikenal orang, Anda adalah raja diskon. Ya. Maka ketika orang melihat kelakuan Anda itu, lalu mereka menyebutnya, wah, Pak B ini raja diskon, diskonnya 40%. Sepanjang tahun. Nggak hujan, nggak angin, pokoknya diskon 40%. Maka saya sudah di-label, saya sudah di-branding oleh konsumen saya, bahwa saya ini raja diskon. Lalu Anda datang ke Pak B, Pak B, Anda kan pakar branding. Ini gimana nih, saya udah terlanjur di-label sama konsumen saya raja diskon nih Pak B. Mereka beli hanya kalau ada diskon. Kalau nggak ada diskon, nggak beli, Pak B. Jadi gimana nih, saya mau rebranding deh, saya berapa aja. Saya jawabannya cuma satu, saya nggak sanggup. Gitu. Anda yang berulah, kenapa saya yang harus memperbaiki? Anda yang beol, kenapa harus saya nyebokin? Nggak saya begitu. Jadi, saya dapat order pun juga milih-milih. Saya bilang, wah ini udah di-label, ini males saya. Karena susah. Nah itulah konsekuensinya teman-teman ya. Jadi pentingnya branding itu memang begitu Anda launching, Anda sudah harus menyiapkan brandingnya ya. Nah branding itu sesimpel bikin tagline lah. Kasarnya begitu. Mengapa? Nah ini pertanyaannya, mengapa? Konsumen zaman dulu sama zaman sekarang beda. Konsumen zaman Pak B praktek dulu, itu mereka tidak cerewet ya. Ya mungkin cerewet, mungkin ngomel-ngomel, tapi nggak ada media yang bisa dia pakai untuk menyampaikan unek-uneknya. Paling-paling kalau zaman dulu itu pembaca menulis, nah itu unek-uneknya di situ. Ya. Tapi ya terbatas sekali, sehingga tidak tidak berdampak apa-apa. Ya. Konsumen zaman sekarang itu mewakili 3 profesi yang paling ditakuti di dunia. Gitu. Apa saja? Yang pertama adalah detektif, investigator. Jadi konsumen zaman sekarang itu seorang investigator. Kalau begitu Anda memperkenalkan baru lemper dari Solo, namanya arem-arem, namanya Solo. Nah, kemudian calon pembeli itu langsung googling, ditulis apakah ada arem-arem dari Solo, gitu. Diselidiki dulu. Yang jual siapa nih? Yang jual. Karena kan branding itu ada 3 level ya. Kalau percaya kepada produknya, atau percaya pada perusahaannya, atau percaya pada orangnya, ya. Wah, setelah dicari, arem-arem dari Solo, wah, terus perusahaannya siapa nih yang bikin nih? Perusahaannya, misalnya nih ya, Hotel Dana, wah, sudah terkenal, saya sudah percaya. Jadi tidak perlu percaya sama produknya, karena percaya sama hotelnya ya langsung dibeli gitu ya. Hotel Dana siapa itu? Oh itu dulu itu Bung Karno itu dulu yang meresmikan, yang memerintahkan wali kota Solo untuk membuat hotel zaman itu namanya Hotel Dana. Wah, karena saya respect sama Bung Karno ya sudah, saya beli arem-aremnya gitu. Jadi branding itu memang ada 3 level ya teman-teman. Jadi bukan pilihan. Tapi kalau nggak punya duit, ya milih aja, nggak apa-apa. Jadi memang branding itu dari mulai produknya, perusahaannya, dan orangnya. Nah, kembali ke tadi. Jadi, konsumen sekarang itu investigator. Anda itu dikuliti lah, sampai ketahuan Anda itu siapa. Nah, kemudian setelah itu, dia ketok palu.
dia berperan sebagai hakim. Ya, langsung menghakimi. Wah, Pak B ini udah tua nih, wah, ilmunya sudah kadaluarsa, jangan diikutin. Nah itu berbahayanya nomor 2 setelah Anda diselidiki, yang kedua Anda dihakimi. Itu konsumen zaman sekarang ya. Dan itu nggak usah repot-repot ya, nggak usah nyari laptop, nggak usah nyari macam-macam. Itu handphonenya di tangannya dia terus. Jadi setelah di googling di handphone, kemudian ketemu, wah langsung dia putuskan, wah orang gini. Nah keputusan Anda itu langsung Anda report ke orang lain. Teman-teman Anda, follower Anda gitu ya. Jadi langsung itu Anda bikin konten, Anda posting, Pak B ini orangnya gini, udah selesai. Maka matilah saya. Ya. Karena apa? Karena tadi, sesungguhnya bukan produk Anda yang membunuh brand Anda. Bukan janji Anda yang membunuh brand Anda. Tetapi konsumen yang membunuh brand Anda. Gitu. Oleh karena itu, saya ibaratkan, konsumen itu ibarat binatang buas. Ya, binatang buas. Ya. Kayak harimau atau macan. Anda pengen melihara macan, ya Anda nggak bisa nunggu tahun depan baru bikin kandang. Tunggu dulu kalau ada korban, tunggu anaknya digigit, tunggu pembantunya dikeremus kepalanya. Sebelum Anda memelihara macan, Anda sudah harus siapkan kandangnya. Nah, kandang inilah sebetulnya positioning. Jadi, ketika Anda sudah memposisikan, saya sudah bilang, saya ini praktisi branding 50 tahun. Lo kan berarti sudah tua, Pak? Ya memang sudah tua, nggak mungkin. Orang baru umur 17 tahun, praktisi 50 tahun, kan nggak mungkin ya. Nah, itu. Jadi sudah dikandangin, blek, gitu. Loh ilmunya sudah ketinggalan zaman. Loh, Mas, belajar itu ada 2 ya, jangan lupa. Ada belajar ilmu, ada belajar wisdom. Ya. Kalau belajar ilmu, Anda bisa belajar sama orang yang baru belajar kemarin. Karena teori itu sama. Teori itu nggak berubah. Apalagi zaman sekarang, wah ada Google itu, ilmu bertebaran di mana-mana. How to, bagaimana caranya itu bertebaran. Tapi wisdom itu Anda harus belajar dari orang yang sudah punya jam terbang tinggi. Minimal jam terbangnya 10.000. Ya. Kalau Anda kerja setahun itu 250 hari, dan sehari itu adalah 8 jam, maka jam terbang Anda adalah 2.000 jam terbang. Setahun ya. Setahun. Berarti paling tidak Anda sudah punya pengalaman 5 tahun, baru bisa dipelajari wisdomnya. Ya. Apa sih wisdom? Wisdom itu adalah sesuatu ilmu baru yang lahir dari pengalaman ketika orang tersebut menghadapi masalah. Ya. Jadi, Anda belajar ilmu itu bukan untuk menghadapi situasi when everything is alright, bukan. Anda belajar ilmu itu justru untuk menghadapi when things goes wrong. Nah, when things goes wrong ini hanya bisa dipelajari dari wisdom orang yang sudah punya pengalaman yang puluhan tahun, gitu, teman-teman ya. Jadi kalau belajar dari Pak Bi, dapat apa? Ya dapat wisdom. Gitu ya. Jadi dapat dapat ilmu baru, hasil dari menghadapi things goes wrong. Jangan kata bisnis ya, rumah tangga aja setiap hari berubah. Jangan ke rumah tangga. Anda bangun pagi aja, setiap bangun pagi berbeda situasinya. Bangun pagi, mau sholat subuh, pas hujan deras. Nah, pergi ke masjid. Kemudian bangun pagi, wah suasana cerah. Ya, langsung mandi berangkat ke masjid. Gitu ya. Nah, jadi ini,
Jadi Anda harus belajar kepada orang, seorang guru yang Anda percaya, itu untuk dua hal ya teman-teman. Untuk bagaimana membuat bisnis Anda going very well, atau menghadapi saat di mana bisnis Anda going wrong. Nah, kalau kalau orang yang banyak berteori, nggak tahu, karena teori itu hanya untuk making your business well. Tapi begitu going wrong, nggak tahu deh. Gitu. Ya, nanti malam live sama Mbak Sati, Brain Clinic ya, tanya jawab lah. Anda bisa belajar dari pertanyaan orang-orang ya. Nah, Mbak Sati itu pinter dia kalau milih pertanyaan. Karena apa? Karena dia pelaku. Jadi Mbak Sati ini sebagai businessman sudah berapa puluh tahun ya? Sudah dia ikut saya aja dari umur lulus SMA tuh 17 tahun ya. Kemudian kuliah, pulang kuliah kerja di tempat saya. Dan dia memang mempraktikkan brand activation. Jadi dia tahu banget seluk-beluknya bisnis. Jadi kepentingan brand di dalam membangun bisnis dia tahu. Makanya ketika mengambil atau memilih pertanyaan itu pilihannya biasanya pas. Oke, Diamentek kurang satu Pak, apa tuh? Kurang satu apa? Kasih tahu saya. Ya, jadi itu teman-teman. Nah, ini sekarang saya mau ngeracuni teman-teman nih ya. Kalau Anda mau belajar bikin brand, saya himbau Anda untuk betul-betul mencari guru yang tepat, ya. Bukannya apa-apa, mungkin saya juga nggak tepat, gitu ya. Tapi carilah guru yang tepat. Mengapa? Tanpa Anda sadari, pelajaran itu adalah belief system. Ya. Pelajaran itu adalah belief system. Belief system itu antara lain agama. Jadi kalau Anda salah milih ustadz, itu bisa jadi Anda akan menjalani sesuatu yang sesuai yang diajarkan oleh ustadz itu. Yang belum tentu sejalan dengan apa yang ada di Al-Quran. Oke, untuk Edlink ya. Edlink. Buku branding yang bagus, apa ya Pak untuk dibaca-baca? Oke. Saya kasih saran ya. Kalau Anda beli buku, Anda harus bisa menilai. Apakah buku ini betul-betul berisi ilmu? Apakah buku ini berbagi pengalaman? Atau buku ini ditulis karena orangnya lagi butuh duit untuk karena itu dia nyetak buku, ya. Itu. Jadi Anda akan tahu buku yang mana yang bagus. Saya karena udah ribuan jadi saya tahu dari judulnya aja saya udah tahu. Oh, ini orang nyari duit. Oh, orang ini memang hebat. Oh, orang ini memang mengajarkan teori. Gitu. Begitu ya teman-teman. Jadi cuma ngobrol aja nih ya. Gak apa-apa ya teman makan siang. Nggak apa-apa lah ya. Di samping tahu dan tempe ada lauk namanya Pak B. Oke. Apikco Pak B 2022 berdagang melalui toko fisik offline store itu pengaruh baiknya berapa persen Pak? Ya. Oke. Tahun 2022 ini saya kira masih sama ya seperti 2021 di mana orang masih hanya berdagang online atau berdagang offline saja atau hybrid, dia offline juga, dia online juga ya.
Nah ini ada untung ruginya ya teman-teman. Jadi uh, uh, ini perlu Anda ketahui kalau mau bisnis ya. Nah kalau mau bisnis itu yang paling utama dan terutama adalah mampu nggak Anda bikin traffic. Itu dulu. Bikin traffic itu maksudnya begini. Anda buka toko, terus rame orang datang. Itu namanya bikin traffic. Karena business is about traffic. Kalau nggak ada traffic, bisnis Anda akan mati. Ya, teman-teman. Jadi, oleh karena itu, kalau Anda berbisnis, nomor satu, Anda harus tahu dulu bagaimana cara bikin traffic supaya datang ke toko Anda. Ya. Nah, 99,9% UKM tidak bisa bikin traffic. Ya. Kalau korporat, mereka bisa bikin traffic karena apa? Mereka punya budget dan punya sistem yang membuat brand awareness sampai brand loyalty. UKM nggak punya. Ya. Sehingga kebanyakan UKM itu dia bikin produk lalu dia gelar Bukalapak di kaki lima. Mengapa kaki lima? Ya. Karena kaki lima itu traffic yang sudah disediakan oleh masyarakat. Ya. Kalau Mas J. Jaya Setiabudi bilangnya itu jalan semut. Nah, kalau buka toko, buka lapak, carilah jalan semut. Maksudnya jalan semut itu adalah semut yang hilir mudik antara stasiun dengan mall misalnya. Antara perumahan dengan masjid misalnya. Itu adalah jalan semut. Ya. Jadi UKM itu karena dia tidak mampu bikin traffic, maka dia ikut traffic yang sudah ada. Yaitu Bukalapak di kaki lima, Bukalapak di mall. Ya. Ada kan sering kan masuk mall terus di tengah-tengah ada UKM pada gelar Bukalapak di situ. Ya. Nah, memang keahlian UKM memang bikin produk dan Bukalapak saja. Tidak mampu bikin traffic. Itu pun ketika Anda Bukalapak di kaki lima, Anda harus membuat orang yang lewat itu, traffic itu mampir. Ya. Kalau bahasa sekarang, itu from stranger to visitor. Dari orang asing menjadi pengunjung. Nah, apa yang dibutuhkan untuk itu? Anda butuh atraksi. Atraksi agar supaya orang itu tertarik dan menjadi pengunjung. Macam-macam atraksinya. Zaman saya SMA dulu, saya kalau jalan kaki dari Cilandak ke Bulungan gitu, itu pas pulang itu suka ketemu tukang obat, itu atraksinya topeng monyet. Gitu. Jadi dulu topeng monyet itu pada ngumpul, nah setelah ngumpul baru jualan obat. Ya teman-teman, itu atraksi yang paling sederhana yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang gelar di kaki lima. Nah, setelah atraksi kemudian Anda mulai jualin dia. Ya. Setelah atraksi kemudian orang itu menjadi visitor. Bagaimana mengubah visitor itu menjadi leads? Nah, leads itu orang yang mau memberikan nama, memberikan alamat email dan memberikan nomor WA. 3 itu. Itu caranya dibikin convert. Convert itu dibikin percaya, dibikin nyaman. Gitu. Nah, setelah kemudian dia memberikan leads, baru Anda rubah dia menjadi pembeli atau menjadi konsumen. Caranya adalah dengan offer. Dikasih penawaran-penawaran. Ya. Nah, disitulah
para ahli selling itu bermain ya. Apakah ditawarin diskon, ditawarin hadiah, ditawarin membership, macam-macam. Ya. Nah, itulah sejatinya funneling. Ya. Jadi traffic itu diciptakan lewat funneling. Ya, untuk menjadi konsumen. Nah, kalau Anda mau membuat konsumen ini menjadi promoter, ikut menjuali produk Anda karena suka, karena sudah pernah coba, atau suka sama kontennya gitu, ya maka Anda harus melakukan flywheel. Di mana cuma satu caranya, bagaimana membuat konsumen ini delighted, dia berbahagia, sehingga dia mau sharing konten. Nah, bagi yang belum mengkonsumsi produknya, maka itu kita sebutnya evangelis. Dia sharing konten doang. Ya. Nah, kalau dia itu sharing pengalaman, kan udah pakai, namanya advocate. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau mulai bisnis, perjalanan panjang. Anda mesti buat rencana-rencana itu. Itu. Sebelum itu Anda harus tahu perbedaan antara ini branding, ini selling, ini marketing. Bedanya apa harus tahu. Ya kalau buat yang serius nih, ikut aja workshop saya lah, tanggal 7 nanti. 7 dan 8. Ya. Itu ada 16 langkah branding, marketing, selling yang akan saya ajarkan. Karena sekarang ini sudah tidak hanya di marketing 1.0, bukan cuma step 1 aja. Sekarang sudah sampai di marketing 4.0, step 4. Jadi mungkin Anda masih mempraktekkan marketing 1.0, tapi pembelinya sudah menuntut marketing 4.0. Ini kesenjangannya teman-teman. Jadi mungkin marketing strategi Anda benar, udah nggak ada yang salah. Operational SOP-nya udah benar, semua nggak ada yang salah. Cuma salah era, salah zaman. Itu yang saya pelajari. Ya, ini pertanyaan ini menggambarkan memang ada kurang paham ya tentang branding, marketing atau selling. Jadi pertanyaan dari Bantal Busa, Pak Pi, launch brand dulu apa perkenalan produk dulu, Pak Pi? Ya, ya itu sih memang harus dilakukan semua. Ya. Dari pertanyaan ini saya tahu bahwa Bantal Busa ini masih menganggap brand itu adalah merek. Brand adalah logo. Ya. Makanya ini memperkenalkan produknya dulu atau memperkenalkan mereknya dulu. Nah, itu. Padahal brand bukan merek. Di zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu ya, antara tahun 60 sampai tahun 90-an lah, itu brand masih dianggap sebagai merek. Mulai tahun 90-an sudah berubah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pelaku. Ya, saya pelaku usaha, jadi saya tahu. Gitu ya teman-teman. Tapi banyak Pak Pi, orang-orang yang masih menganggap brand itu merek. Oh ya banyak. Nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak apa-apa juga. Asal sadar, asal tahu. Bahwa logo dan merek itu hanya identitas dari produk. Bukan ikatan emosi dengan konsumen. Ya. Bukan jati diri buat konsumen. Bukan jati diri dari kelompok. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau Anda sudah pakai, nah ini contohnya nih, saya ini pakai kaos ada tulisannya bisa bikin brand. Nah, itu ini jati diri bahwa saya bisa bikin brand. Dan saya punya kelompok, ada ribuan orang yang bisa bikin brand.
Anda udah masuk belum? Belum. Nah, nggak apa-apa. Itu pilihan ya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ini sebentar saya bacain ya. Caranya ikut workshop bagaimana Pak Dik Putri? Itu Anda buka, Anda klik itu tulisan Subiakto yang di atas itu. Begitu diklik, nanti Anda masuk ke bio link saya. Ya, saya pakai Linktree sementara ini. Lagi akan dirubah ke Trebelio. Jadi Linktree garis miring Subiakto. Nah, Anda pilih workshopnya di situ. Ada macam-macam workshopnya. Dari mulai yang buat pemula sampai yang buat korporat. Kalau korporat itu mikirnya bisnis itu adalah kill or to be killed. Kalau Anda tidak dibunuh, Anda harus mau membunuh. Itu adalah bisnis korporasi ya. Tapi kalau UKM, bersanding tanpa bersaing. Rame-rame, dah. Bagi-bagi rezeki. Rezeki nggak akan tertukar. Wah, macam-macam deh. Sejak saya aktif di UKM dari tahun 2014, itu saya mengenal visi bisnis yang sangat berbeda. Ya. Jadi kalau korporat itu yang dipikirin bagaimana mendisrupt dan menjadi monopolistik. Ya. Pak Pi, ideal brand masuk ke mindsetnya konsumen, padahal produk tersebut sudah proving quality, kira-kira berapa lama Pak Pi? 3 bulan, 6 bulan? Kalau kalau untuk produk makanan malah cuman dalam waktu 1 menit itu sudah kebentuk brandnya. Karena brand itu adalah experience konsumen terhadap produk Anda. Dan itu meninggalkan persepsi yang membekas. Ya. Jadi kalau Anda jualan makanan, kasih tester aja itu sudah permulaan terbentuknya brand. Jadi saya pakai cara yang simpel-simpel aja Mas, kalau yang ribet-ribet saya males. Personal branding kurang lebih sama ya konsepnya sama branding usaha atau produk. Ya. Silva Deisha. Ini menarik nih. Benarkah profesi influencer di tahun 2022 ini akan meredup atau tidak efektif? Pengertian influencernya dulu nih Mbak. Jadi banyak yang beranggapan influencer itu adalah satu orang yang dia banyak sekali posting, kontennya disukai oleh konsumen sehingga punya banyak follower gitu ya. Bisa sampai jutaan follower. Itu pengertian dari influencer zaman now ya. Zaman saya beda. Atau yang baku itu nggak seperti itu. Influence itu karena orang itu punya otoritas. Jadi orang itu memberikan pengaruh pada orang lain karena dia punya sesuatu yang dia authority. Authority itu apa ya? Authority itu yang dianggap benar. Jadi kalau Pak Pi ini adalah influencer untuk brand. Karena Pak Pi ini dianggap orang yang punya otoritas untuk ngomong tentang brand. Nah itu pengertian influencer ya. Sehingga apapun yang dipakai Pak Pi, apapun yang dipilih Pak Pi, itu mempengaruhi orang lain. Jadi influencer itu nggak ngomong.
Yang ngomong itu namanya endorser. Dia mengendorse. Dia menyarankan pakai. Tapi dia sendiri belum tentu pakai. Itu endorser. Jadi, kalau sekarang itu influencer begini. Saya misalnya ngomongin tentang brand. Terus saya dibayar untuk mengiklankan makanan burung. Gitu. Saya tidak punya authority terhadap burung, terhadap makanan burung. Saya nggak punya pengetahuan, nggak ada background sama sekali tentang itu. Tapi itu dianggap influencer karena followernya banyak. Jadi influencer itu bukan dipengaruhi oleh sedikit banyaknya followers, tapi besar kecilnya otoritas terhadap topik yang diomongin. Gitu ya teman-teman. Itu influencer. Nah, endorser dia menyarankan beli meskipun dia nggak pakai. Ya, kalau sekarang disebutnya evangelis. Nah, kalau yang dia pakai, terus dia mengaku pakai dan dia menyarankan pakai, itu namanya testimoni. Testimoni ya. Testimoni ini kalau zaman sekarang disebutnya brand advocate. Orang yang membela brand. Menyarankan, membela, kalau ada yang ngebully dia bela gitu ya. Jadi apakah influencer itu masih relevan? Mungkin sudah tidak. Tapi yang masih relevan adalah evangelis dan brand advocate. Orang-orang yang sudah pakai sehingga dia punya otoritas untuk menyampaikan barang ini bagus. Gitu. Atau orang-orang yang hanya menyebarkan konten dari brand itu. Dia nggak perlu pakai, dan dia boleh menyarankan karena dia lihat, wah kontennya Pak Abi bagus-bagus nih, udah saya share deh. Nah orang yang nge-share konten itu dianggap sebagai fans dari produk tersebut, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh nih. Profesi influencer itu muncul karena orang kemudian punya follower banyak meskipun dia beli. Ada itu yang nawarin, saya sering ditawarin 250.000. Harganya sekarang murah-murah. Dulu waktu untuk kepentingan campaign saya beli tahun 2012 itu, oh itu mahal. Bisa puluhan juta. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang orang udah pintar. Oh ini Pak B ini followernya banyak. Tapi mayoritas ngomongnya tentang brand. Ya nggak mungkin lah saya suruh saya bayar untuk mengiklankan workshop saya gitu. Workshopnya dia maksudnya. Orang Pak B punya workshop sendiri. Ya oke. Cukup kali ya, udah 1 jam nih saya ngobrol. Nanti malam disambung lagi. Jadi, oke, mungkin masih ada lagi satu pertanyaan yang bisa saya pakai sebagai penutup. Ari Irawan 07. Pak, mohon izin untuk membangun brand dari awal, strategi marketingnya bagaimana setelah produknya ada. Ya, begini ya Mas Ari. Bisnis yang baik itu kalau sebelum dibuat bisnisnya, itu sudah ketemu value yang mau ditawarkan. Itu yang paling baik begitu. Ya. Jadi value-nya apa nih? Gini aja. Contoh aja ya yang paling enak. Ketika Anda mau berbisnis kopi, ya,
bikin kafe. Tuh. Oke. Anda sudah harus tentukan dulu apa yang akan Anda tawarkan kepada konsumen Anda lewat kafe Anda ini. Apakah originnya dari kopi Anda itu, ataukah rasanya, atau kalau rasa itu pakai essence, ya, atau rasanya. Jadi Anda sudah harus tahu dari awal, saya mau jualan origin, kopi hitam asli dari satu tempat, atau saya mau jualan kopi cappuccino yang enak. Nah, gitulah kira-kira. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oh, saya mau jual kopi origin. Karena saya punya paman, punya kebun kopi di Takengon atau di Gayo. Oke, Anda buka aja langsung kafe kopi spesialis Gayo. Maka captive market Anda adalah para penggemar kopi Gayo. Ya, teman-teman. Atau Anda bikin kafe khusus cappuccino. Ya. Maka yang akan datang itu penggemar cappuccino. Yang kopi hitam nggak suka. Nah, kalau kemudian Anda bilang, Pak Pi, saya mau jualan kopi hitam buat target market saya, tapi buat pendampingnya, saya kasih dia cappuccino. Boleh, tapi Anda sudah tahu bahwa yang Anda sasar itu, yang menjadi income utama Anda itu, revenue utama Anda, atau revenue stream Anda itu, adalah kopi hitam. Jadi jangan ngomel-ngomel, wah ini cappuccino nggak laku. Ya memang itu pendamping saja. Ya. Atau sebaliknya, ini spesialis latte. Makanya namanya pun juga Ari Latte. Bukan dari Lasso. Ari Latte. Kafenya Ari Latte. Oh berarti latte. Ya jangan miso-miso kalau misalnya nanti kopi hitamnya nggak laku. Ya, gitu teman-teman. Jadi ini sangat terkait dengan value itu terkait dengan corporate culture yang Anda bangun. Nah, kalau corporate culture-nya udah ketemu, maka dari product brand, company brand, dan personal brand itu punya value yang sama. Ya, teman-teman. Itu. Jadi kalau ada masalah dengan produk brand Anda, maka corporate brand-nya yang menolong. Kalau corporate brand-nya ada masalah, ya berarti personal brand-nya menolong. Gitu ya. Ya, contohnya misalnya Bang Sandi Uno itu dia punya perusahaan yang memberikan investasi kepada Federal Oil misalnya gitu. Nah, Federal Oil kemudian bermasalah nih, olinya misalnya kurang bagus gitu. Wah, tapi karena ini PT-nya adalah PT Saratoga, wah, ya saya tetap beli. Gitu. Nah, ketika PT Saratoga sahamnya turun gitu di BEJ, ya saya tetap pegang, nggak saya jual. Kenapa? Saya percaya sama Sandi Uno gitu. Ya kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi makanya kita perlu kita perlu membangun tiga-tiganya. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih untuk teman ngobrolnya. Nanti malam jumpa lagi di brand kliniknya Mbak Sati, di akunnya Mbak Sati. Nanti di sana lebih bebas nanya pertanyaannya karena ada yang bacain pertanyaan. Kalau sekarang saya suruh baca sendiri, mata saya udah rabun. Masih banyak atas perhatiannya.
Saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.